Halo, perkenalkan nama saya Retno Kusumo Dewi dari SMP Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengimbasan dalam seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi Angkatan 8. Tujuan dari seri ini, akselerasi teknologi di dunia pendidikan sedang berlangsung. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas, sehingga hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Susunan course ada 6 pembelajaran, yaitu yang pertama adalah resilience, tangguh dan teknologi, yang kedua critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, yang ketiga creativity, konten dan teknik penceritaan, yang keempat communication, komunikasi efektif, yang kelima empowered teacher, penerapan kelas campuran, yang keenam collaboration, kolaborasi dan dampak. Oke, yang pertama, resilience, tangguh dan teknologi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Walaupun ada perbedaan resiliensi antara setiap individu, satu komponen yang menentukan seseorang bangkit dari kemunduran atau kegagalan adalah sudah mengantisipasi bentuk tantangan di depan. Dalam resiliensi, kita juga diperkenalkan kerangka SAMR, substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Yang kedua adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Apa itu berpikir kritis? Istilah berpikir kritis sudah menjadi kosakata sehari-hari. Kita sangat familiar dengan istilah ini. Sampai-sampai kebanyakan orang memahami istilah ini secara subjektif. Biasanya, istilah berpikir kritis dikaitkan dengan kemampuan menganalisis, membangun konsep, dalam memecahkan masalah, dan lain-lain. Semua istilah yang terkait berpikir tersebut bukan berpikir kritis, tapi proses berpikir yang berkaitan dengan berpikir kritis itu sendiri. Yang ketiga adalah creativity, konten dan teknik penceritaan. Teknik mendongeng dalam kegiatan belajar mengajar membantu guru untuk mendapatkan perhatian siswa. Teknik ini dapat mempertahankan perhatian murid dan mendorong mereka terlibat interaksi dan diskusi dalam pendalaman materi. Saat kita membuat konten dengan menggunakan teknik penceritaan, ada emosi positif yang dirasakan oleh para siswa, sehingga mereka terbiasa dengan metode penciptaan konten dengan menggunakan teknik tersebut. Yang keempat adalah communication, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi, serta mengelola stres. Yang kelima, empower teacher, penerapan kelas campuran. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen Tucker pada tahun 2017, maka Buki Setiawan 2021 mendefinisikan pembelajaran campuran atau yang biasa dikenal dengan blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri berikut ini. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu,
tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran yang memungkinkan atau menjadikan pengalaman belajar tersebut menjadi terintegrasi. Yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar. Yang keenam adalah collaboration, kolaborasi dan dampak. Pembelajaran secara kolaboratif memungkinkan banyak memberikan nilai tambah baik bagi siswa maupun bagi guru. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain, siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan sesama teman sekelasnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Yang kedua, dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Dan yang keempat, siswa juga akan mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru selain guru di sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal. Demikianlah pengimbasan saya. Terima kasih. Thank you.